Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulaini dari PAUD IT Nurwada Cengendikia, Pasar Ujung Kepayang, Provinsi Bengkulu. Saya akan membacakan HiScope ya. HiScope. Satu, pengertian model kurikulum HiScope. Model HiScope dicetuskan pertama kali oleh David Werkers pada tahun 1960-an melalui HiScope Free Project di Silanti, Michigan. Model ini lahir sebagai intervensi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu secara ekonomi agar terhindar dari kegagalan sekolah. Landasan teori HiScope berakar kuat pada teori perkembangan kognitif dan Jean Piaget yang menyatakan bahwa anak belajar paling baik melalui interaksi langsung dengan lingkungan, serta teori Levi-Gosti mengenai pentingnya interaksi sosial dan scaffolding atau dukungan terhadap dari orang dewasa. Ciri khas model HiScope membedakan dirinya dari model kurikulum lain melalui 4 pilar utama yang terintegrasi. A. Siklus rutinitas harian. Ini adalah karakteristik paling ikonik yang dari HiScope. Setiap hari anak-anak diberikan waktu khusus untuk merencanakan apa yang ingin mereka lakukan. Melaksanakan rencana tersebut melalui bermain bebas di area minat. Area minat dan merefleksikan kembali apa yang telah mereka lakukan bersama guru dan teman sejawat. B. Indikator perkembangan utama. HiScope menggunakan 58 KDIS yang mencakup 8 area konten utama. Pendekatan terhadap pembelajaran, perkembangan sosial dan emosional, perkembangan fisik dan kesehatan, bahasa, literasi dan komunikasi, matematika, sains, teknologi, ilmu sosial serta seni kreatif. C. Lingkungan belajar berbasis area minat, yaitu ruang kelas. HiScope ditata dengan sangat spesifik ke dalam sudut-sudut atau area minat yang jelas. D. Asesmen otentik secara Advance. HiScope menolak penggunaan tes formal lembar kerja atau LKA yang mengevaluasi anak. Asesmen dilakukan menggunakan instrumen berbasis cara anekdot harian. 3. Kelebihan model kurikulum HiScope. A. Menentukan kemandirian anak dan agensi anak. B. Mengembangkan keterampilan eksekutif dan berpikir kritis. C. Membangun kompetensi sosial emosional. D. Pendekatan penilaian yang humanis. E. Dampak positif jangka panjang yang terbukti. 4. Kekurangan model kurikulum HiScope. A. Tuntutan profesionalisme guru yang sangat tinggi. B. Kebutuhan biaya dan fasilitas yang besar. C. Ketidaksesuaian dengan target akademik instan. D. Keterbatasan stabilitas pada kelas besar. Contoh penerapan di PAUD. Berikut adalah contoh skenario konkret penerapan siklus harian
Highscope pada kelompok anak usia dini 5-6 tahun. 1. Waktu perencanaan. Anak duduk melingkar bersama guru di karpet utama kelas. Guru memegang papan pilihan bersimbol gambar dan di area minat. Aktivitas Rian 5 tahun berinisiatif memilih area seni. Ia berencana membuat jembatan layang menggunakan media kotak kardus bekas dan selotip. Guru mencatat rencana Rian dan mempersiapkan mengambil kartu namanya untuk ditempel di papan rencana. 2. Waktu pelaksanaan. Anak-anak menyebar secara mandiri menuju area minat yang telah mereka pilih. Aktivitas anak. Rian memotong kardus di area seni. Ketika jembatan buatan melengkung, ia berinisiatif menambahkan potongan kardus vertikal sebagai tiang penyangga agar kuat. Sony datang membantu memegangi kardus dan Rian menempelkan selotip. Aktivitas guru. Guru berkeliling mengamati anak dan menjongkok sejajar dan mendokumentasikan tindakan Rian melalui catatan kecil atau anekdot tanpa memotong atau mendikte alur bermain anak. 3. Waktu merapikan. Guru memutar musik instrumen lembut sebagai penanda waktu bermain telah habis. Aktivitas Rian dan Sony mengembalikan sisa kardus dan linting biora. Karena rak kelas Highscope seperti label gambar dan yang tulisan yang jelas, mereka dapat membereskan alat bermain secara mandiri. Tulisan yang secara mandiri dengan cepat. 4. Waktu merefleksikan. Anak-anak kembali berkumpul dan melingkar besar untuk mengevaluasi hasil kerjanya. Aktivitas Rian menunjukkan jembatan kardusnya kepada teman-teman bercerita. Tadi jembatanku sempat melengkung, lalu aku kasih tiang di bawahnya biar kuat. Dibantu Sony. Guru mengapresiasi lisan atau kemampuan Rian dan memecahkan masalah, problem solving dan sikap kolaborasi Sony. Merefleksi. 1. Tingkat kecocokan dengan PAUD di Indonesia. Secara filosofis, substansi teoritis kurikulum Highscope memiliki tingkat kesesuaian dengan sangat tinggi dan sangat cocok daerah arah kebijakan. Pendidikan anak usia dini di Indonesia saat ini, khususnya dalam implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka mengusung semangat merdeka belajar yang menghargai keunikan individu anak dan menekankan pentingnya pembelajaran berbasis minat serta berpusat pada anak. Hal ini selaras secara mutlak dengan konsep learning pada Highscope. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pembelajaran Highscope sangat relevan untuk diadopsi ke lembaga-lembaga PAUD di Indonesia guna melahirkan generasi yang adaptif terhadap masa depan. 2. Tantangan implementasi di Indonesia. Meskipun secara konseptual sangat ideal menerapkan kurikulum Highscope, secara murni di lapangan menghadapi berbagai tantangan multidimensi yang signifikan di Indonesia.
Satu, tantangan kultural masyarakat, yaitu masyarakat atau orang tua. Hambatan terbesar datang pada pola pikir mindset mayoritas orang tua di Indonesia yang masih memiliki standar sempit terhadap keberhasilan PAUD. Tantangan struktural fasilitas dana, penataan kelas berbasis area, minat sangat material, terbuka, tak berkualitas tinggi, menuntut ruang kelas yang luas dan anggaran dana yang tidak sedikit. 4, yaitu rasio guru dan anak. Di lapangan seringkali dijumpai satu orang guru harus mengawasi 15 hingga 20 anak dalam satu kelas secara keterbatasan jumlah tenaga pendidik. Assalamualaikum